Oke, untuk tutorial lesnya pengguna ini biasanya soal template ya. Cuma tahun lalu dia template-nya kebetulan ngambil dari yang nggak kita pelajarin, jadi kebetulan agak gue cek ya. Nah, karena ujiannya kalian kelasbook ya katanya. Jadi ya silakan dipelajari dengan baik-baik, dihafalin langkah-langkahnya lah itu, supaya nanti nggak pusing-pusing. Nah, ini asistennya ada tiga. Terus tes 2023 seperti biasa nomor satu simplex, dua multiplayer, tiga Hungarian. Ini tiap tahun biasanya konfigurasinya bakal sama kayak gini juga. Cuma kita mulai dari yang paling susah dulu. Biasanya tuh susah itu di metode simplexnya. Kalau 2000, kalau yang terlalu tuh susah di simplex. Sebenarnya bukan susah, sama kayak banyak aja. Tapi sebenarnya aku baru nyadar bahwa ini tuh sebenarnya bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Dan itu nggak dilakukan sama satu kelas di tahun lalu itu. Jadi kalau misal kalian benar-benar nyimak materinya, sebenarnya bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Nah, di sini soalnya terkait dengan perkerasan. Ini ya ini nanti kalian bakal belajar dulu di perjal lah ini. Terus ini 30 kilo panjangnya, terus lebar badan jalan 7 meter dan seterusnya. Terus ada formula nilai psikoton substansinya atau SL-nya itu 350.000 itu selama 5 tahun. Terus ITP-nya 10, pakai formulanya ada satu, ada dua, ada tiga. Terus ABC-nya itu koefisien kuartil relatif. Sementara di 1 sampai 3 itu tebal garis perkasan dalam 1 cm. Terus ada tiga jenis bahan yang bakal digunain. Ini informasinya sebagai berikut. Terus agregat kelas B hanya ada 100.000 meter kubik. Jadi ini volume agregat kelas B ya, maksimalnya segitu. Nah, terus disuruh formulasikan permasalahan dalam standar mathematical form untuk minimkan biaya konstruksi perkerasan. Berarti ini kita tahu bahwa fungsi objektifnya itu berarti adalah biaya konstruksi perkerasan. Terus disuruh cari solusi optimumnya serta total biaya pengirimannya. Lalu select dan struktur variabel tentuin, terus diformulasikan dalam bentuk augmented form. Terus dikerjakan menggunakan simplest method. Habis itu formulasi matematik augmented dual, solusi dual, dan disuruh nyari nilai fungsi objektif serta unit word of results masing-masing. Untuk nomor dua terkait dengan eh, multiplier, di sini kasusnya terkait dengan tiang panjang beton precast. Ini tiga pabrik dan 4 lokasi proyek. Sama yang bawah. Nanti baru belajar perhitungannya. Kalau kalau yang kalian dapat di apa contoh di kelas itu kan cuma satu tabel gitu kan, langsung satu tabel. Tapi ini kan ada dua tabel. Nah itu harus dikalikan dulu jadi satu tabel. Terus nanti dikasih tahu juga ada supply sama demand-nya di bawah itu. Nah, terus seperti biasa diformasikan model matematiknya, terus buat tabel transportasi pakai Northwest Corner, dan cari solusi optimumnya pakai multiplier. Ini mungkin yang ABC masih gampang, tapi yang D-nya itu agak susah ya. Terus nomor tiganya terkait dengan eh, apa tuh namanya? Hungarian. Nah, itu di sini kasusnya terkait dengan penempatan orang engineer sama admin untuk suatu untuk untuk suatu proyek lah ini. Nah, terus itu ada data gajinya sama data lain-lainnya. Nah, ini kita mau cari supaya nanti penugasannya optimumnya berapa sih untuk masing-masing orangnya itu ditempatkan di mana. Supaya nanti eh, dapat cost-nya itu oleh ownernya itu lebih kecil gitu. Apa paling minimum atau paling optimum gitu. Oke, nomor satu dulu. Nomor satu kita rumusin dulu masalahnya ataupun formulasi si problemnya. Tadi kan udah kita tahu bahwa panjangnya 30 kilo, berarti itu dijadikan ke dalam 1 meter. 30.000 meter berarti. Terus tadi lebar badan jalan 7 meter. Nah, ini tuh gunanya panjang sama lebarnya nanti buat nyari volume si yang lapis bawahnya itu, karena itu lapis bawahnya di constraint. Nah, ini kan cuma segini ya. Nanti ini jadi constraint, constraint yang untuk lapis bawahnya. Kalau yang lapis muka sama lapis fondasi atasnya itu kebetulan nggak ada constraint maksimalnya nggak ada. Tapi kalau yang paling bawah ini ada constraint maksimalnya segini. Terus casalnya 350.000, waktunya 5 tahun kayaknya. Lalu ITP-nya sekian. Nah, ini tuh kebetulan T-nya ini nggak dipakai ya.
Jadi nanti ini yang masih dipakai. Terus lapis permukaannya dari elaston, ini nggak penting sebenarnya. Terus D1-nya lebih dari 5 cm, A-nya 0,4 dan seterusnya. Sama juga ini untuk lapis fondasi sama lapis fondasi bawah ada data tebalnya, koefisiennya sama cost-nya berapa. Nah, ini kita modelin dulu dalam standar mathematical form. Kita tadi modelin dulu permasalahannya bahwa tadi kan si volumenya tuh maksimal 100.000 ya. Nah, berarti kita kalikan antara si panjang jalan dengan lebar badan jalan dengan tebalnya si lapis fondasi bawah. Tuh. Nah, ini kan tadi kan yang si tebalnya itu kan kita kan belum tahu berapa, tapi kan tadi dia minimal 15 ya. Nah, kita masukin dulu si variabel D3-nya aja ke sini. Nanti ini supaya nanti ini bisa jadi constraint yang baru. Satu satu bentukan constraint ini. Nah, terus dia dibagi 100 karena D3 itu dalam sentimeter. Sementara yang 30.000 sama 7 ini dalam meter. Ini dalam meter kubik kalau si 100 ribunya. Nah, makanya nanti ini dijadikan sebagai volume total lapis fondasi bawah. Sehingga diperoleh constraint yang baru sebesar ini. D3 kurang dari 47,619. Ini dalam sentimeter ya. Terus bentuk awalnya disuruh minimize dulu Z-nya. Z-nya ini adalah cost-nya, cost totalnya. 15D1 tambah 5D2 tambah 2D3. Terus D1-nya itu lebih dari sama dengan 5 cm, D2-nya 15, D3 15. D3 juga harus kurang dari 47,619 cm. Terus eh, ada juga konsol ini 0,41 tambah 0,15 D2 tambah 0,1 D3 itu sebesar 10. Ini constraint dari si ITP-nya tadi. Ini A-nya langsung dimasukin A1, A2, A3 ini. Terus D1, D3-nya lebih dari sama dengan 0. Nanti di-convert ke standard form. Nah, standard form itu seperti ini. Ini kan kalau satu form itu dia harus maximize ya, maximize si fungsinya. Makanya kita kalikan dengan min 1. Si 15, 5 sama 2-nya ini. Terus si D1-nya berarti dikalikan min 1 juga, karena dia harus kurang dari sama dengan. Ini semua harus kurang dari sama dengan. Nah, tapi kan kalau yang di eh, mana tuh? Di yang ITP apa rumusan ITP-nya ini dia tuh sama dengan ya. Ya karena di standar formnya harus kurang dari sama dengan ya kita langsung aja ubah jadi kurang dari sama dengan. Tapi ini nggak boleh dipakai nih, nggak boleh dipakai pas di augmented formnya kayak seperti ini. Ini tuh nggak boleh. Karena kan aslinya kalau sama dengan tuh bakal ada eh, artificial variabelnya ya harusnya. Terus di satu dari tiganya biasa sama dengan nol. Ini nggak apa-apa. Ini kan non negatif nol. Nah, habis itu baru dihitung solusi primalnya, misalnya di satu X1, dan seterusnya. Ini tuh sebenarnya supaya notasi gampang aja, si diubah jadi X ini. Terus biayanya itu dalam Z tadi. Nah, ini udah pasti dua fase ya. Karena tadi itu kan si D1, D2, 3-nya itu lebih dari sama dengan. Dan ini juga yang si konstan ITP-nya juga sama dengan. Berarti itu nggak bisa satu fase, karena pasti ada artificial variabelnya. Nah, berarti kita formulasikan dulu si artificialnya nanti seperti ini untuk cost-nya. Ini untuk solusi inisialnya, inisial solusinya. Nah, tadi kan juga disuruh cari tuh tentukan mana yang jadi select variable, mana yang jadi surplus, dan mana yang jadi artificial. Nah, ini sebagai berikut ya. Tadi karena yang si apa, constraint constraint keempat ini, yang D3 ini, itu kan kurang sama dengan, berarti dia pakainya select variable. Sementara kalau yang D1, D3 yang dari sini, sama yang ITP, dia pakainya surplus variable. Sebenarnya kalau yang, oh sorry, yang ini nggak usah ya, ITP nggak usah, karena dia sama dengan. Terus yang lebih dari sama dengan dan sama dengan itu terus add set sampai 4. Ini mungkin kalau misalnya mau lebih dipelajari lebih lanjut lagi nanti boleh di review yang tutor kemarin yang tentang simplex. Nah setelah dirumuskan nanti kita langsung ada ini tes pertama. Oh ya disclaimer ini masih cara bodohnya ya. Cara seperti biasa. Ini lanjut lagi ya. Nanti ini untuk yang fase pertama nanti sampai berapa ini? Sampai sampai 5 kali iterasi. Nah, habis 5 kali iterasi nanti dapat optimalnya di X1-nya sama dengan 15,625 cm, X2-nya 15, X3 15. Tapi ini tuh belum dipakai karena ini cuma optimum inisial aja yang di fase pertama.
Nah, setelah dari fase pertama, kita lagi ke fase kedua. Di fase kedua kurang lebih si bukan kurang lebih, emang si constraint-constraint itu bakal sama. Tapi fungsi objektifnya bakal diganti. Tadi kan masih pakai yang artificial. Sementara kalau sekarang itu udah pakai yang benarnya. Nah, ini nanti slide-nya dimasukin juga. Terus nanti diterasi juga sama di ya. Nah, 3 kali iterasi nanti dapat hasilnya optimal itu X1 di 5 cm, X2-nya di 21,587 cm, X3 47,619 cm, dan Z minusnya Z minimumnya itu sebesar 278,75 juta rupiah. Jadi ini biaya minimumnya yang optimum. Ini untuk format tabel nanti kalian sesuaikan aja sama yang kalian nyaman kayak gimana ya. Ini tuh format dari atas masih. Terus untuk dual formnya, nah, ini tinggal ikut aja di PPT ya. Kan ini ada primal formnya. Nanti itu kan primal form itu bentukannya itu adalah minimal ZX sama dengan CXN X dan AX lebih dari sama dengan B. Nah itu nanti eh, kita ubah supaya nanti constraint-nya jadi benar-benar yang lebih dari sama dengan ini. Ini kan yang si X3-nya masih belum nih. Nah itu harus dibuat dulu. Dikalikan dengan min 1. Nanti habis dari sini baru kita bisa masukkan ke dalam matriks. Jadi kalau misalnya si constraint-nya ini tandanya masih beda-beda, jangan dimasukin ke dalam sini dulu, harus diubah dulu dikali min 1. Dan juga ya kalau yang di atasnya ini masih bukan minimize, itu juga nanti dikalikan dengan min 1 ya, untuk dimasukkan ke dalam matriks ini. Nanti dapat A, B, dan C aksen, terus ditranspose seperti di SMA. Nah, nanti dapat A aksennya berapa, B aksen berapa, C berapa. Nanti disusun lagi si dual formnya. Pakai yang maximize ZY sama dengan B aksen Y, aksennya sama ukurannya sama dengan C. Nanti sebagai berikut dapatnya si dual formnya. Nah, ini harusnya yang limanya itu unrestricted, unrestricted ya. Dia tuh nggak non negatif pas diubah ini. Tapi supaya kita hitungnya gampang dan kebetulan ini emang tentang sistem sipil itu nggak mungkin ada yang negatif ya kalau untuk perhitungan macam kayak gini. Nah, makanya nanti diasumsikan lebih sama nol aja. Karena kalau nggak pakai ini, nanti kalian harus nambahin variabel non negatif lagi di constraint dualnya. Itu bakal jadi lebih ribet lagi. Terus augmented dual formnya sebagai berikut. Ini tinggal tambahin aja si select variable karena kebetulan kan tadi udah kurang dari sama semua ya. Nih, kurang dari sama semua, jadi nggak apa-apa langsung aja tambah select variable aja. Nggak usah pakai artificial. Nanti ini karena udah kurang dari sama semua juga nanti langsung aja pakai apa, satu fase. Udah pasti satu fase kalau bisa kurang dari sama semua ya. Terus iterasi pertama, terus kedua, ketiga dan seterusnya. Nanti dapat optimumnya tuh di iterasi ke-6. Nah ini hasilnya kalau bisa kita lihat ini hasilnya sama dengan solusi primal. Tapi bedanya ini tuh lokasinya di bawah ya. Dan ini adalah slack-nya yang memberikan si solusinya. Bukan dari si variabel intinya kalau di variabel utamanya kalau yang di bagian dual ini. Jadi ini jadi eh, slack-nya yang di dual ini jadi si variabel 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 aslinya di solusi primalnya di bagian primalnya. Itu hasil sama. Nah, itu untuk cara cara buatnya. Nah, ini terus nanti dirumuskan si unit word of resources-nya. Pakai unit word of resource ini juga disebut dengan shadow price. Sementara kalau yang slide tadi itu jadi opportunity cost. Tadi kan kebetulan nggak ada artificial ya. Tapi kalau misalnya ada artificial itu, dia tuh nggak dipakai di aksen ini, apa di bintang ini. Karena dia tuh nggak berarti apa-apa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa artinya constraint kedua dan ketiga di primal tuh sebenarnya inactive constraint gitu. Ini karena dia kan di sini nol ya. Berarti dia tuh sebenarnya inaktif. Jadi tadi kita sebenarnya kita dibodoh-bodohi karena kalau ngitung primal duluan, kita masih masukin si constraint kedua sama constraint ketiganya.
Padahal harusnya bisa dihilangin dulu. Nah, kalau misalnya kalian smart people ya, orang-orang pintar, harusnya dihilang apa? Hitung yang dual dulu nih, baru hitung yang primal. Supaya nanti kita ngitung primalnya nggak ribet. Tuh. Nih, kita misalnya udah hilangin nih si tadi constraint yang nomor 2 sama nomor 3 di primal tadi. Sehingga sisanya ini. Terus, ya udah dihitung aja langsung. Ini kan jadinya cuma 3 constraint ya. Kalau misalnya kita udah eliminasi. Ini masih tetap, tapi ini masih tetap 2 fase. Cuma nanti perhitungannya lebih dikit. Iterasi pertama, kedua, ketiga. Tadi ini cuma 3 kali iterasi untuk fase pertamanya. Tadi kita bandingkan sama yang sebelumnya itu bisa berapa kali? Tadi 6 kali iterasi atau 5 kali iterasi. Nah ini kan jadi menghemat ya. Apa menghemat? Bikin efektif waktu kalian lah. Misal prima awalnya X1 25, X2 0, X3 0. Nah kalau di yang inisial ini beda, solusi optimum nggak masalah. Yang penting nanti pas di akhirnya itu sama. Terus untuk fase 2-nya sebagai berikut juga. Fase pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini hasil yang diperoleh ini tetap sama ya. Jadi kalian dengan 6 langkah ini udah bisa dapat solusi yang primal sebenarnya. Tadi kan sampai berapa belas ya. Nah, ini harusnya kalau misalnya kalian pintar, dihitung dulu yang dualnya baru hitung yang primal. Dan kami tahun lalu tidak tidak melakukan itu gitu. Jadi kami kebetulan nggak ada yang selesai gitu. Oke. Boleh dilanjut sama Audrey. Sorry Steph, ini nggak di langsung ke tahun selanjutnya aja. Bebas sih, mau gimana? Iya gitu aja. Oke. Oke, kita lanjut ke yang simplex lagi ya, biar sekalian. Sebenarnya 21 sama 20 tuh sama soalnya cuma diganti angka ya. Jadi aku bahas satu aja. Nah, di sini eh, soalnya simplex tapi dia tentang konstruksi jalan. Dia minimum 10.000 meter kubik aggregat campuran pasir batu atau sirtu. Kalau kalian udah menjadi penjal itu namanya sirtu. Terus campurannya mengandung nggak kurang dari ataupun minimal 4.000 meter kubik pasir dan minim dan maksimal 5.500 meter kubik batuan. Material dapat diperoleh di tempat atau core site. Nanti harganya di kedua tempat sama, tapi beda biaya pengirimannya. Terus nanti diperoleh si biayanya sebagai berikut, 60 sama 90. Eh, untuk persen pasirnya 4, di kuartis 1 40, di kuartis 2 60, dan untuk batu sebaliknya. Terus nanti ya ini sama juga, ini apa isiannya yang diperlukan. Ini juga mungkin masih pakai cara boleh, tapi aku nggak tahu, belum baca juga. Nah, untuk kita asumsikan dulu si material kualitas 1 itu adalah X1. Sementara material kualitas 2 itu adalah X2. Nah, ini kita formulasikan dulu standar matematika formnya. Ini juga sebenarnya belum standar ya ini. Ini aku cuma pakai yang tahun lalu. Harusnya ini kurang lebih sama dengan semua. Eh, ya. Ya harusnya ini diubah ya. Jadi supaya sama semua. Fungsinya adalah minimumkan. Harusnya kalau misalnya tadi maksimumkan ya kalau misalnya. Nah, terus habis itu kita cari wilayah visible-nya. Ini kebetulan yang waktu itu tuh masih suruh gambar visible solution area dan tulisan corner point-nya. Karena di sini kan cuma 2 variabel kebetulan, jadi masih bisa digambar dengan mudah. Tapi kalau misalnya 3 variabel, nanti berarti gambarnya harus 3 dimensi. Kalau 4 variabel 4 dimensi itu kan susah ya. Nah ini karena masih gampang, jadi suruh gambar. Terus di peak ekstrimnya yang ujung-ujung ini si B, A sama C itu sebesar sekian. Nanti dicari itu solusi grafisnya, terus dapat biaya minimum berdasarkan solusi grafis. Nah kalau dapat segini harusnya yang di simplex juga sama hasilnya. Nah ini kebetulan karena misalnya cuma di variabel aja nih. Kalau misalnya kamu pakai cara model nggak apa-apa. Terus ini nanti dapat solusi simplexnya ini mungkin aku skip aja. Nanti slide-nya itu yang X3 sama X4 karena dia fungsinya adalah kurang dari sama dengan. Sementara surplusnya X5 karena dia fungsinya lebih dari sama dengan. Tapi jangan lupa bahwa ada syarat bahwa variabel non basis itu harus positif.
Terus solusi optimumnya dengan simplex method eh, sebagai berikut, nanti ini dihitung aja sama kayak yang tadi. Iterasi, ini 4 kali iterasi. Terus eh, nanti diperoleh solusi optimumnya X1-nya 7500, X2 2500, X4-nya 500. Z, Z, Z bintangnya nanti 675. Terus nanti diformasikan juga dualnya sama kayak yang tadi. Nanti ekstrak dulu yang tadi dari model primalnya, si A-nya C aksen sama B aksen. Ini mungkin agak beda tadi ya bentukannya ini. Terus model dualnya sebagai berikut, nanti dimasukin aja langsung ditranspose. Terus diformasi apa disusun ulang. Tidak dapat model dualnya seperti berikut. Lalu nanti dapat solusi dualnya, tinggal diiterasi aja pakai simplex sama kayak tadi. Nanti dapatnya sekian 675 ribu. Sorry, 675 juta. Ada yang mau tanya dulu nggak untuk simplex? Ditunggu sampai 32 ya. Belum ada ya. Nah, pokoknya tadi itu jangan lupa eh, kalau misalnya constraint di primalnya banyak banget, nah itu sebaiknya hitung yang dua dulu biar nanti dapatnya lebih gampang. Apa ngitungnya lebih lebih cepat lah, lebih efektif. Oke, boleh lanjut sama Audrey. Oke, bentar ya. Oke, jadi sekarang aku bakal jelasin yang metode multiplier. Betul, nanti kalau misal ada yang kurang, apa sih, ada yang kurang jelas suaranya atau gimana, tolong dicat aja ya. Buat multiplier ini sebenarnya menurutku ini cukup gampang ya. Bahasan soal ini, cuman ya kalian harus nguli aja dan juga ya harus hati-hati. Karena eh, ada beberapa yang harus kalian pahami juga biar nanti pas ujian hari H kalian udah nggak perlu mikir lagi gitu loh. Jadi langsung tahu step-stepnya apa-apa aja. Jadi kalau saranku sih multiplier ini kalian hafalin step-stepnya gitu. Nah, untuk soalnya kayak gini nih aku ambil soal yang 2023. Jadi suatu perusahaan fondasi tiang pancang beton precast memiliki 3 pabrik, plan S, dan 4 lokasi proyek untuk distribusi pada suatu rentang waktu yang sama. Diketahui biaya pengiriman dalam RP per PAL per KM adalah sebagai berikut, sedangkan jarak antara lokasi plan dan lokasi proyeknya adalah sebagai berikut. Nah, besaran ketersediaan tiang pancang di masing-masing pabrik dan kebutuhan masing-masing proyek adalah sebagai berikut. Ada S1 sampai 3, D1 sampai D3. Nah, S ini artinya supply ya. Artinya ketersediaan tiang pancang dari masing-masing pabrik. Sedangkan D ini artinya demand, artinya kebutuhan dari masing-masing pabrik yang pabrik 1 sampai 3 tadi. Udah ada angka-angkanya buat supply dan demand-nya. Jadi selanjutnya kita identifikasi soalnya. Tadi kan kita diketahui ya, ada matriks biaya. Ini matriks biaya pengiriman. Dan juga di sini ada matriks jarak. Jadi langsung aja. Nah, jadi kita ketemu kayak gini, matriks biayanya seperti ini, matriks jaraknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan bentuk matriks biaya yang per file. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya entitas yang di dalam sini, ini kan artinya jumlah filenya ya. Jumlah file yang kita distribusikan. Jadi, karena tujuan akhir kita di soal, oh bentar ya, soalnya. Nih, kalau kalian lihat soalnya, sorry. Kalau kalian lihat soalnya, misal kalian lihat soalnya sendiri ya, soalnya di sini nggak ada soal lengkapnya. Jadi kan yang dihitung adalah biayanya kan, biaya total. Jadi ujung-ujungnya dari sini sih bisa dicari sebentar. Kalau RP per file. Nah, nanti ini dikali sama jumlah filenya. Jadi di sini kita bikin matriks biayanya yang per file. Nggak pakai matriks yang RP per file per kilo atau matriks yang jarak ini. Jadi langsung aja kita kaliin nih. Yang di satu-satu, baris 1 kolom 1 sama baris 1-1. Selanjutnya juga baris 1-2 dikaliin dan seterusnya.
Jadi intinya kita cari dulu yang matriks biaya per file ya. Oke, selanjutnya di sini aku juga kasih maksudnya ketentuan dari soalnya, supply sama demand-nya berapa, ada 160, 170, 180, dan 100, 150, 150. Nah, buat soal selanjutnya di nomor A itu kita diminta model matematiknya gimana. Nah, di sini kita misalkan aja B itu sama dengan biaya, D itu sama dengan jarak, dan X itu supply yang diberikan. Jadi rumusnya adalah B11, D11, dan seterusnya. Jadi setiap entitas baris sama kolomnya kita kaliin. Selanjutnya kita juga minimize ini. Selanjutnya ke tabel transportasi. Ini kita bikin tabel transportasinya dengan cara pakai tabel yang ini tadi. Matriks biaya per file tadi. Jadi kan kita udah dapet nih. Ini ibaratnya nanti supply kita dan ini demand kita, ini jadi matriks transportasinya nanti. Jadi tinggal masukin aja sama apa yang kita dapat tadi, sama di sini kita masukin supply sama demand-nya yang udah diketahui dari soal. Nah, selanjutnya di sini juga ada persamaan pembatas juga, yang artinya di sini supply-nya, karena dia bilang supply-nya 160, 170, 180, artinya maksimal banget dia itu nge-supply-nya segitu itu. Sedangkan yang demand-nya, demand 1, demand 2, demand 3-nya 100, 150, 150, itu tuh artinya memang mereka membutuhkan segitu. Jadi ini tuh artinya kurang dari sama dengan, ini tuh sama dengan. Selanjutnya kita bisa dapat persamaan ini, dan juga jangan lupa ini ada persamaan syaratnya, itu lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya buat soal di C, kita diminta untuk menentukan solusinya pakai Northwest Corner. Nah, caranya gimana? Jadi kita pakai tabel transportasi tadi. Di tabel transportasi kita udah dapat kayak gini, tapi kita harus lihat nih. Misal kita dari sini ya. Kalau misalnya kita bandingkan demand sama supply-nya, jadi demand kita itu kan 100 tambah 150 tambah 150, artinya 400. Sedangkan supply kita itu ada ini 350, ada 510. Artinya di sini ada kelebihan dari supply-nya. Ya, makanya di sini juga dibilang kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Karena ya demand-nya juga nggak sebesar itu, jadi ya oke. Selanjutnya yang Northwest Corner. Kita mulai dari yang Northwest, artinya dari yang barat laut, artinya dari yang pojok kiri atas ini. Nah, untuk caranya sendiri, jadi kita langsung aja mulai dari kiri sini. Rumusnya adalah kita cari nilai minimum dari supply, demand, value tinjauan. Artinya misal kita lagi ninjau yang sini nih, yang paling kiri atas kan. Nah, pas kita nyari di sini, kita lihat nih demand di kolom ini berapa, 100 kan ya. Sedangkan supply-nya ada 160. Nah, kita cari yang minimumnya. Jadi kita plot 100 di sini. Selanjutnya juga kayak gitu. Selanjutnya kita geraknya horizontal. Jadi kita gerak horizontal ke sini, ke yang D2 ini. Kita cari supply-nya berapa? Supply-nya 150. Demand-nya 150, supply-nya adalah 60. Jadi yang minimal kan yang supply-nya 60. Jadi ya udah kita plot 60 di sini. Selanjutnya kita geraknya vertikal. Jadi kita geraknya di sini. Nah, di sini supply-nya adalah 170 dan demand-nya adalah 90. Jadi kita lanjutnya ke 90. Dan selanjutnya, intinya kita cari nilai minimum dari supply demand dari value yang lagi kita tinjau. Sedangkan geraknya itu selalu ganti-gantian, vertikal horizontal, vertikal horizontal. Jadi kayak gini, ini ke horizontal kan, ke horizontal, ini ke vertikal. Terus kita cari nih yang minimum mana supply demand-nya, dan seterusnya. Di sini kita dapat 80, selanjutnya kita lanjutnya ke vertikal kan ya. Di vertikal ini 70 sama 180, jadi kita ambil yang 70 kan. Nah, setelah kita ambil yang 70, ternyata udah habis nih, di demand-nya udah habis, udah 0 semua, sedangkan di supply-nya masih ada sisa 110. Jadi kita punya D dummy, atau di sini nanti di selanjutnya aku tulisnya dalam variabel sisa sih namanya. Itu tuh buat sisa dari demand-nya tadi. Nah, jadi ini sisa demand-nya ada 0. Ada 110. Jadi sekarang demand-nya udah 0 semua dan supply-nya udah 0 semua. Oke, jadi tabel akhirnya kayak gini. Maksudnya hasil akhirnya kayak gini. Kalau misalnya nanti kalian ngerjain, mungkin nggak usah per satu tabel gini ya. Langsung aja kalian bikin yang kayak gininya nih.
kayak gini. Karena kan bisa langsung ya kalian kerjain habis 100 langsung 60, langsung 90, langsung 80, 70, 110. Itu kan tinggal kalian hitung aja dari baris dan kolomnya value yang paling kecilnya yang mana. Jadi bisa kalau misalnya kalian mau ngerjainnya kayak gini buat mengirit waktu juga. Karena yang banyak itu sejujurnya itu yang selanjutnya. Nah, kayak gini nih cara nulisnya. Jadi 100, 60, 90, 80, 70. Di sini supply-nya kita tulis, demand-nya kita tulis, tapi kita tulis aja di sini ada sisa 110. Jadi solusi awalnya gimana? Solusi awalnya kita tinggal kaliin aja. Ini tadi kan harga RP per file, ini file-nya berapa, jadi kita kaliin. 100 kali 5.500, 60 kali 4.000, dan sebagainya. Sehingga kita ketemu Z-nya itu 2.650.000 untuk pakai metode Northwest Corner. Selanjutnya kita mau cari solusi optimum. Caranya gimana? Nah, ini yang rada tricky karena ya kalian harus pahamin step-stepnya ya. Jangan kelewat atau jangan baru belajar pas nanti pas ujian. Jadi ini isi tabelnya kita ambil dari yang sebelumnya. Ini aku cuman jiplak aja. Kita ambil isi tabelnya, tapi di sini aku tambahin di sini ada sisa. Ada kolom buat sisa. Supply-nya kita udah tahu, demand-nya udah tahu, variabel yang di dalamnya udah tahu juga. Nah, setelah itu, langkah pertamanya adalah kita nyari variabel basis. Variabel basis itu apa? Variabel basis itu ingat-ingat lagi yang ada nilainya. Jadi di sini variabel basisnya itu ada yang di sini, di S1D1 nih, atau S1D2, S2D2, S2D3, dan selanjutnya. Nah, di sini aku nulis variabelnya dengan X ya. Jadi X11 itu artinya X di baris 1 kolom 1, artinya 100 ini. X12, X di baris 1 kolom 2, artinya yang 60 ini, dan selanjutnya. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalian harus hafalin variabel basis. Misal ini di notasinya adalah XIJ ya. XIJ sama dengan UI tambah VJ. Ya, ini udah mutlak buat variabel basis kayak gitu. Jadi kayak gini, misal X34 ya U3 tambah V4. Nah, selanjutnya kita bikin persamaannya. Caranya adalah X11 sama dengan U1 tambah V1 sama dengan kita lihat nominal yang di kanan atas ini. Ya, jadi ini 5.500, 4.000, ini 10.000, ini 5.000, ini 8.000, dan ini 0. Nah, jadi kita udah dapat persamaan ini. Kita udah dapat 6 persamaan. Nah, selanjutnya buat variabel non basis gimana? Variabel non basis itu rumusnya sama aja sebenarnya, tapi ada konstanta tambahan, yakni konstanta C. Jadi di sini misal XIJ, nah ini variabel non basisnya adalah UI tambah VJ dikurangi CIJ. Jadi contohnya X13, U1 tambah V3 kurangi C13. Sama dengannya gimana? Sama dengannya juga ambil, sama dengannya nanti kita solve ya. Nah, cara solve-nya, kita lihat dulu nih di sini. Jadi untuk nge-solve variabel basis ini, yang kita solve kan variabel basis ya. Untuk nge-solve, kita substitusikan U1 sama dengan 0. Nah, ini udah mutlak ya, U1 sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nanti ada persamaan buat variabel basis lagi, U1-nya dinolin. Jadi setelah U1-nya dinolin, kita kan bisa melanjutkan ke persamaan-persamaan berikutnya ya. Jadi V1-nya kita ketemu 5.500, terus nanti dari U1 sini juga 0, ketemu V2-nya 4.000. Oh, sorry. Ini aku ada salah tulis berarti. V2 4.000 bener-bener. Terus nanti ketemu dari sini, V2 kan kita udah ketemu 4.000, berarti U3-nya kita ketemu 6.000 gitu-gitu. Karena tadi kita udah punya persamaan ini kan. Intinya kalau misalnya U1-nya udah sama dengan 0, pasti udah bisa di-solve sih ini variabel basisnya. Dan kita pasti udah dapat nih variabel-variabel U sama V-nya. Setelah itu, baru kita masukin ke variabel non-basis. Nah, masukinnya gimana? Jadi U itu kita udah dapat dari sini. Misal U1 berarti 0. V3 kita juga udah dapat dari sini. V3-nya min 1.000 ya kan. Nah, C13 cara dapatnya gimana? C13 itu adalah yang dinilai kanan atas ini. Kanan atas di baris 1 kolom 3. Artinya 30.000. Jadi persamaannya nanti bakal jadi U1 0, V3 min 1.000, min C13 min 30.000. Jadi hasilnya min 31.000. Dan selanjutnya, jadi kita solve sampai selanjutnya sampai kita udah dapat X24. Semua variabel non basisnya udah ke solve berapa-berapa aja.
Nah, yang harus kita perhatikan di metode ini, kita harus perhatikan bahwa variabel non basisnya ini kita usahakan sampai dia minus semua. Artinya kalau ada yang nggak minus, ini contohnya kayak X21, X31, ini baru kita modifikasi. Nah, cara modifikasinya, sebentar. Di sini, kita setelah nge-input variabel non basis, kita dapat X21, X31 itu masih positif. Jadi kita lihat bahwa X31 merupakan variabel non basis dengan koefisien positif terbesar, sehingga X31 ditetapkan sebagai variabel masuknya. Jadi yang baris 3 kolom 1 ini variabel masuknya. Intinya kalian cari mana variabel non basis yang paling besar dan positif ya. Jadi ini 11.500, kita pilih ini sebagai variabel masuknya. Nah, selanjutnya ini kalian tambahin kolom lagi. Ini ketambahin kolom UI sama VJ. UI didapatnya dari yang tadi. Nih, yang bawah ini. UI-nya kita dapat 06.000, 9.000, VJ-nya juga kita dapat. Nah, UI VJ-nya juga kita plot di tabel ini. Selanjutnya, kita udah tetapin ini sebagai variabel masuk. Cara selanjutnya, stepnya adalah kita tentukan close loop dari letak variabel masuk tadi. Jadi kan variabel masuk tadi di S3D1 kan. Nah, ini kita tentukan close loop dari sini. Jadi awalnya kita tentukan kalau di sini kita asumsikan variabelnya beta. Nah, kita tentukan close loop yang isinya itu variabel-variabel basis tadi. Jadi contohnya misal aku balik ke sini ya. Di sini kan kita tulis nih beta nih. Sorry. Di sini kita tulis beta ya. Beta ya. Nah, kita tentukan close loop jadi kita larinya ke sini. Habis itu lari ke atas. Habis itu kita lari ke kiri. Intinya bikin loop tertutup aja. Kita lari ke sini. Intinya yang ada nilainya ya yang basis ya. Bukan yang non basis. Ya udah ini udah jadi close loopnya. Jadi close loopnya di S3D1, S3D3, S2D3, S2D2, S1D2, iya, terus S1D1. Terus balik lagi kan. Ini udah tertutup dia. Nah, selanjutnya kita tetapkan beta yang merupakan minimum value dari persamaan dengan tanda negatif pada closed path. Intinya kita cari mana persamaannya yang negatif. Kan ini artinya ada yang 90 min beta sama 70 min beta kan. Nah, kita tetapkan yang minimumnya. Minimumnya kan berarti yang 70 kan, 70 min beta. Misalnya kita sama dengan 0 nih. Sama dengan 0, sama dengan 0. Kan yang minimum yang ini ya, yang betanya sama dengan 70. Jadi ini kita tetapkan sebagai beta, betanya 70. Nah, kalau udah kita udah ketemu betanya 70, nanti kita udah bisa masuk-masukin nih angkanya jadi berapa. Jadi kalau misalnya aku next, nah ini ini hasil masukinnya kayak gini. Tadi kan ini 100 min beta. Sorry. Ini 100 min beta, terus yang ini beta, dan selanjutnya. Kita tinggal masukin aja lah intinya di sini. Nah, ini akan menjadi tabel awal dari iterasi kedua. Kenapa? Karena di sini setelah dihitung, kita kan hitung biasa ya. Variabel basisnya gimana, variabel basisnya gimana. Setelah dihitung nih, X11, X12, X22, X23, X31, X34, harus diingat-ingat ya. Intinya variabel basis itu yang ada angkanya nih. Yang 30, 130, 20, 150, 70, sama 110 ini. Nah, setelah kita solve, dan ingat-ingat juga yang di solve itu awalnya substitusi U1 sama dengan 0. Ini U1 sama dengan 0. Nanti kita bisa dapat nih selanjutnya. V1-nya 5.500, V2-nya 4.000, dan selanjutnya. Setelah itu, kita masukin ke variabel non basis. Variabel non basis caranya gimana? Lihat yang ininya kosong, yang di sini nggak ada nilainya. Misalnya nih X13 nih. X13 rumusnya adalah UI tambah VJ min CIJ. Jadi U1 tambah V3 min C13. U1-nya gimana? U1 dapat dari yang variabel basis tadi. V3-nya dapat dari solve variabel basis tadi, min 1000. Min C13, itu lihat nominal di kanan atas ini, 30.000. Jadi min 31.000. Yang perlu kalian ingat, ini nggak sama terus ya. Mungkin yang S13 ini sama nih tadi. Tapi tadi ada yang beda nih. Ada yang berubah gitu. Jadi intinya emang harus dihitung-hitung terus gitu loh, variabel basis sama non-basis ini.
Nah, setelah itu kita inputkan aja di kanan bawah. Non-basis ini diinput di kanan bawah ya. Nah, ini diinput di kanan bawah. Habis itu kita cari variabel non-basis dengan koefisien positif terbesar, yakni X24 kan, yang positif terbesar, 8.500 nih yang terbesar. Jadi kita pilih ini sebagai variabel masuknya. Nah, habis ini kita jangan lupa plot UI sama VJ-nya gimana. Selanjutnya ya plot kayak tadi, beta-betaan tadi. Caranya gimana? Caranya kita bikin closed loop. Jadi intinya kalau misalnya dari sini nih, ini kita bikin beta, terus larinya kan ke sini nih harusnya. Nah, tapi ini tuh ada lagi nih. Intinya mungkin hint sepatnya adalah kita nggak bisa maju 2 kali ke arah yang sama. Jadi intinya kita harus pilih salah satu antara 150 atau 20 ini. Nah, cara cepatnya adalah kita lihat sih sebenarnya ini kan udah ke solve nih 150 di sini. Jadi ya di sini kita langsung maju aja ke sini. Nah, 20 selanjutnya kita bikin ke sini, bikin ke sini, bikin ke sini, bikin ke sini. Intinya kita bikin close loop sampai akhirnya seperti ini. Nah, ini. Jadi bisa dilihat bahwa di sini 150-nya nggak kepengaruh sama beta. Karena ya sebenarnya pertimbangan aja karena di sini kan udah terpenuhi juga 150-nya. Oke. Dan juga ya ingat-ingat kayak hintnya itu sebenarnya cara cepatnya itu kita nggak bisa 2 kali maju gitu loh. Nah, setelah dapat nih beta 150, 20 min beta, 130 plus beta, dan selanjutnya kita lihat tetapkan beta yang merupakan minimum value dari persamaan dengan tanda minus pada close path. Artinya kita cari yang minus mana, ada di sini, dan di sini. Yang nilainya paling kecil yang mana? Yang 20. Jadi kita tetapkan betanya 20. Selanjutnya kita masukin aja betanya sampai kita dapat seperti ini nih. Nah, ini tadi kan 30 min beta jadi 10 dan selanjutnya ini jadi 20, betanya 20. Nah, kalau udah kita hitung dulu variabel basis sama non basisnya gimana. Jadi kita seperti biasa, di sini kita ketemu kalau misalnya X11 itu basis, 12, 23, 24, 31, dan 34. Langsung aja kita bikin persamaannya. UI tambah VJ, dan selanjutnya hasilnya adalah yang nominal kanan atas ini. Setelah kita solve, masukin U1 sama dengan 0, kita dapat semua nih variabel ini. Nah, ini udah di-solve, hasil yang kayak bawah ini. Selanjutnya kita masukin ke variabel non basis buat ngecek ini sebenarnya ini udah optimal atau belum. Karena ketika di sini kalian ketemu ini udah negatif semua, ya udah kalian nggak usah lanjut lagi. Itu udah optimal tuh, udah solusi optimum. Jadi karena di sini masih ada yang positif, ya cara masukinnya ya aku ulang lagi aja. Kayak tadi X13 nih misalnya. U1, UI tambah VJ, V3 kurangi CIJ, C13. U1-nya yang ini udah dapat dari solve basis, V3 juga udah dapat dari solve basis, C13 kita dapat dari ini nominal kanan atas di S1 D3. Jadi yang 30.000 ini. Nah, di sini 0 tambah 7.500 kurangi C13. 30.000 jadi hasilnya segini, min 22.500. Nah, karena di sini yang positif tinggal X14, jadi otomatis X14 ini jadi variabel masuknya. Intinya kan seperti yang aku udah jelasin di awal, kita bakal ngusahain gimana biar variabel non basisnya nilainya negatif semua. Nah, di sini kita jangan lupa tambahin VJ sama UI-nya yang udah kita solve tadi. Selanjutnya kita tetapkan yang ini sebagai variabel masuk karena dia positif. Selanjutnya kita tentuin close loop. Ya, caranya ya kayak tadi lagi, yang dia ada variabel basisnya kita lewatin. Nah, ini kan masuknya dari sini nih, masuknya berarti betanya di sini. Lanjutkan ke sini, tapi kita lanjut lagi kan ke sini. Tapi nggak boleh 2 kali, seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi kita pilih, karena ini udah ke-solve nih ke bawah. Jadi ya kita pilihnya yang ini aja. Jadi ini 10 di negatifin beta. Terus ini ke sini 90 plus beta. Ini ke sini 90 min beta. Nah, udah jadi
tertutup kan ya ini, close loop. Ya intinya urutannya min plus ya. Udah harus itu, udah mutlak kayak gitu. Kalau udah kita dapat kayak gini kan tadi 10 min beta, 90 plus beta, 90 min beta, dan kita balik lagi ke beta, ini udah close. Habis itu kita tetapkan beta yang merupakan minimum value dari persamaan dengan tanda negatif pada close pad. Jadi yang negatif yang mana aja, yang 10 min beta sama 90 min beta. Jadi kita tetapkan betanya itu 10. Selanjutnya kita dapat beta 10, udah kita masukin aja value-value-nya. Misalnya ini 0, ini jadi 90 plus 10 jadi 100, dan selanjutnya. Nah, ini dapat kayak gini, 0, 100, dan selanjutnya. Nah, kita lihat lagi, di sini kita tentuin lagi variabel basis sama non-basisnya. Caranya gimana? Ini di awal kita tetapin, ingat yang ada angkanya berarti basis. Berarti ini kayak 12, 12 itu basis. Ini basis, ini basis, 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 dan ini basis. Kita udah dapat persamaannya kayak gini, langsung aja di solve pakai U1 sama dengan 0. Jadi kita dapat U2, U3-nya 0, dan ini nilai V1 sampai V4-nya. Nah, selanjutnya kita cari variabel non-basis. Caranya, XIJ sama dengan UI tambah VJ min CIJ. Nah, contohnya ini di X11 nih. U1, U1-nya 0, tambah V1, V1-nya 3000, min C11. C11 artinya di sini, kanan atasnya ini. C11. Jadi min 5000, 5500. Jadi min 2500 hasilnya. Di solve aja. Sampai di sini kita udah nemuin kalau variabel non basisnya itu udah negatif semua. Jadi ini tuh udah solusi optimumnya nih. Ini yang grafik kanan ini udah solusi optimumnya. Sehingga kita langsung bisa menghitung solusi akhirnya. Solusi akhirnya kan tadi berapa harganya kan, harga optimum. Langsung aja kita kaliin 100 kali 3000 tambah 150 kali 5000, 150 kali 4000 sama udah itu, 3 itu aja. Yang sisa ini nggak usah kita hitung ya, karena ini pun 0 kan. Jadi Z-nya sama dengan 1.650.000. Buat yang itu segitu aja sih. Intinya harus ngulang-ngulang terus sampai nanti variabel non basisnya 0. Terus jangan lupa bikin close loop-nya juga ya inget-inget sih. Hint-nya itu kalian nggak boleh 2 kali gerak gitu dalam satu garis. Entah itu satu row, satu kolom, itu nggak boleh 2 kali gerak itu. Misalnya maju-maju nggak boleh 2 kali. Atau turun-turun itu nggak boleh 2 kali. Jadi kalian pilih yang kira-kira itu belum deket gitu loh sama supply atau demand yang di bawah ini. Itu triknya sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Mungkin habis ini aku jelasin yang tahun lain. Ini ada tahun berapa ya ini? Ini ada UTS 2020 yang mau aku bahas juga. Mungkin lanjut dulu aja ya. Sebentar ya. Hmm. Ini. Bentar. Nah, oke, jadi di sini ini ada soalnya. Kurang lebih hampir sama kayak tadi. Tapi yang ini sekarang dia tabelnya itu 3 kali 4. Ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Ya. Jadi perusahaan Beton Ready Mix memiliki 3 pabrik dan 4 lokasi untuk didistribusi. Jadi intinya kayak gini nih bentuknya. Selanjutnya ada jarak antar lokasi plan dan lokasi proyeknya dalam KM adalah seperti ini nih. Besarnya produksi masing-masing juga dikasih tahu seperti yang tadi udah dibilang. Udah aku jelasin, sorry. Jadi tinggal kita solve aja. Nah, buat solve-nya, jadi pertama kali kita plot seperti biasa, cost-nya berapa dan jaraknya berapa. Selanjutnya, kita formulasi model matematiknya. Jadi ada kayak gini. Ya sebenarnya formulasinya bisa bebas, bisa kayak aku tadi juga. Bentar.
Kalau kayak yang tadi, langsung aja kayak gini. B11, D11, B21, D21, dan selanjutnya. Itu juga bisa. Ini juga intinya kos kali jarak kan. C11, X11, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bikin tabel transportasi. Ini menurut aku ya bisa kan kalian. Tinggal dikali-kaliin aja. 110 kali 50, 200 kali 20, dan selanjutnya. Kayak yang udah tadi dijelasin. Dan juga yang C, itu yang Northwest Method. Ini kayaknya kurang. Bentar, kurang kelihatan ya. Ini aja deh. Sorry. Tabel transportasinya kayak gini tadi. Kalian jangan lupa tulis supply demand-nya. Selanjutnya kita pakai metode Northwest Corner. Nah, jadi di sini seperti yang aku bilang tadi, kita mulai dari kiri atas, terus kita cari nih, kita tarik dari barisnya nih ke kanan. Ini mana yang paling kecil. Jadi dari sini 100, sini 200, jadi otomatis kita masukinnya 100 kan yang paling kecil. Lanjut lagi ke sini, ke kanan. Geraknya kan horizontal, vertikal gitu terus. Pokoknya udah saklek lah kalau misalnya yang nomor multiplier ini. Terus kita gerak ke bawah, 500, sorry, sisinya kan 50. Di sini 200. Jadi 50 sama 200 paling kecilnya 50, jadi kita plotnya di sini 50 dan selanjutnya. Sehingga kita bisa dapat Z-nya. Z-nya itu 100 kali 5.500, 100 kali 4.000, 50 kali 10.000, dan seterusnya nih. Sampai kita dapat hasilnya itu 4.855.000. Nah, selanjutnya, buat yang nomor D, ini kan kita diminta buat cari solusi optimum dengan metode multiplier dan hitung besaran biaya transportasi per hari minimumnya. Nah, ini sebenarnya ada banyak metode. Yang aku jelasin tadi tuh pakai metode biasa, sedangkan yang eh aku dapat 2 jawaban nih. Yang 2 jawaban ini mereka pakai Vogel. Ada metode Vogel. Jadi cara metode Vogel itu adalah kita plot nih seperti biasa dari tabel transportasinya tadi. Nih, setelah itu kita lihat nih, ada penalti kolom dan penalti baris. Cara nyarinya gimana? Kita lihat mana nilai yang paling kecil dan yang kedua terkecil dari baris. Itu kalau penalti baris. Kalau penalti kolom, mana nilai yang terkecil sama yang kedua terkecil dari kolomnya. Contohnya, misal di sini baris pertama nih. Yang paling kecil kan 3.000 sama 4.000 nih. Jadi 4.000 kurang 3.000, 1.000. Di sini yang paling kecil 4.000 sama 5.000 kan ya, jadi 1.000. Di sini yang paling kecil 8.000 sama 2.250, jadi 5.750. Dan di sini juga kolom sama. Kita lihat yang di sini nih, 2.250 sama 5.500 kan ya, yang paling kecil. Jadi kita cari penaltinya. Kita kurangin dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari mana yang dia lebih dekat jaraknya antara demand penalti kolom dan juga penalti barisnya. Di sini kan kita selesainya di kolom pertama dulu nih. Kolom pertama dulu yang kita selesain. Yang pertama ini demand penalti kolomnya adalah 3.250. Sedangkan penalti barisnya itu ada 1.000, 1.000 sama 5.750. Kalau kalian kurang-kurangin, yang paling dekat itu kan yang 5.750. Jadi kita plot 100-nya di sini nih. Nah, selanjutnya yang ini juga kita plot 150-nya. Dia yang paling dekat. Jadi di sini. Di 150. Di 1.000, sorry. Di baris 2. Itu kita udah solve sampai kolom kedua. Untuk kolom ketiga, kita solve di 3.000. Yang paling dekat kan 1.000. Jadi kita solve dulu di sini 50. Karena kenapa? Karena di sini maksimalnya 50. Karena demand, supply barisnya ini cuma 200. Sedangkan di sini udah kita pakai 150. Sedangkan di sini kita masih butuh 50 lagi. Jadi kita cuma plot 50. Selanjutnya yang paling dekat itu, selanjutnya yang di sini kan sebenarnya juga yang paling dekat kedua. 3.000 sama 19.000 nih. Tapi di sini udah full. Ya 100-nya udah full. Jadi kita plotnya di atas. Udah sampai kita dapat kolom hasil akhirnya seperti ini. Nah, dari sini baru kita pakai cara aku tadi. Sedangkan kalau pakai cara aku tadi, kita ambilnya dari yang hasil Northwest Corner. Nih hasil Northwest Corner. Jadi sebenarnya bebas aja sih mau pakai cara apa. Tapi ya, kalau aku lihat sih ini
agak banyak sih iterasinya sampai dia nggak selesai gitu. Mungkin kalian bisa coba pakai cara aku ya. Nanti juga akan aku kasih, yang penjelasan pakai cara aku tapi dari Atosmed ya. Nah, ini kita udah dapat kayak gini, seperti biasa kita cari variabel basis sama variabel non basisnya. Ini basisnya X13, 14, dan selanjutnya. Kita dapat persamaan UV-nya seperti ini, solusinya juga kita temuin, U-nya, V-nya kita temuin. Selanjutnya kita cari variabel non basis dengan rumusnya XIJ sama dengan UI tambah VJ min CIJ. Kita lihat sampai kita ketemu yang paling positif, paling terbesar positif adalah 31.000 ini kan X12. Jadi itu kita jadikan variabel masuk. 1, 2. Kita jadiin variabel masuk. Nih, di sini beta. Selanjutnya ya udah kita jalan lagi. Sebenarnya sama aja kayak tadi bikin close loop, terus jalan lagi dan seterusnya. Kita identifikasi terus. Nah, di sini juga dia sampai ngomong kan kayak nanti didapat baris baru, lalu masukin UV-UV-nya sampai dapat beta baru lagi. Looping terus sampai semua non basis negatif. Asumsi tabel 11 sudah optimum, maka dia jawab kayak gini. Kayaknya ini jawaban UTS dia beneran gitu loh, dan udah nggak ada waktu mungkin ya. Jadi dia sampai kayak gini. Buat yang pembahasan yang sebelum ini, juga ini nggak selesai. Nih, nggak selesai. Nah, itu nggak selesai. Belum optimum deh dia. Nah, aku mau jelasin yang pakai Atosmed. Sebentar ya. Ini mungkin lebih simpel nih. Hmm. Oke, ini ya hasilnya. Jadi ini aku masukin nih semua variabel-variabelnya dan selanjutnya. Kalau kalian mau pakai Atosmed, ini tuh caranya sama persis kayak yang aku jelasin di PPT. Nggak sama kayak yang Vogel-Vogel aku jelasin sebelumnya, yang dikerjain sama cutting tadi itu tuh nggak sama. Jadi, ini lebih sama kayak yang aku ajarin. Nah, ini intinya kita selesai Northwest-nya dulu. Kita udah dapat Northwest-nya kan. Kalau Northwest-nya sih pasti sama ya, karena kan caranya gampang, tinggal jalan aja dari kiri atas sampai selanjutnya. Nah, di sini di sini dia jelasin. Jadi di awal itu sebenarnya kita hitung dulu aja allocated cells-nya. Allocated cells artinya berapa, variabel basisnya. Nih, variabel basis dari Northwest itu ada 5. Di sini 11, 12, 22, 23, sama 34. Nah, kita harus hitung number of allocated cells-nya 5, which is 1 less than 2m plus n min 1. Intinya, kalau misalnya dia lebih kecil dari m plus n min 1, atau di sini adalah 6, karena dia kan barisnya ada 3, kolomnya ada 4, kurangi 1, jadi 6. 5 kurang dari 6, jadi solusinya itu is degenerate. Jadi kita harus nambahin artificial quantity. Artificial quantity-nya tuh yang di ini nih. Nih, ini artificial quantity. Ini kita tambahin sebagai artificial variable gitu. Selanjutnya kita lanjutin pakai cara yang aku ajarin biasa. Udah kita solve. Bentar nih. Nah, ini buat C11. U1 tambah V1 buat basisnya kan ini. Basisnya seperti biasa lah. U1-nya 0, V1-nya kita solve sama dengan 5.500. Selanjutnya juga sampai variabel basisnya udah ke-solve semua kan. U sama V-nya udah ke-solve semua. Nih, U1-nya udah ke-solve, V-nya udah ke-solve. Sama kayak cara aku tadi, tapi di sini bedanya di sini di D ini ya. Sampai di sini kita cari yang non basisnya. Non basisnya dapat nih. Segini. Kita plot nih, yang biru-biru ini non basis. Kita cari yang positif terbesar mana? Yang 31.000 kan ya? Nah, ini jadi variabel masuk. Sorry. Yang terbesar, iya harusnya itu kan. Oh, sorry. Jadi di Atosmed itu, misalnya nanti kalian ngertiin pakai Atosmed, dia ada perbedaan sedikit. Karena rumusnya beda sama kayak kita. Kalau tadi rumusnya kita tuh kan U, UI,
tambah VJ min CIJ kan. Nah, sedangkan di Atosmed ini rumusnya C min U plus V. Nah, ini jadi intinya kita negatifnya dari si Atosmed. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau nyocok-nyocokin nih sama Atosmed, ya harus lihat-lihat ya tandanya. Kalau misalnya kita itu negatifnya Atosmed. Jadi kalau di Atosmed ini yang dicari adalah yang negatif terbesar tapi ya nilai terbesar tapi yang negatif. Jadi kalau di sini nilai terbesarnya kan yang negatif 32250 ya. Jadi disinilah variabel masuknya. Nah, di sini variabel masuknya plus. Di Atosmed juga betanya ditaruhnya plus ya. Jadi ini sebenarnya beta sebenarnya. Ini itu beta. Sorry. Ini beta nih. Nah, selanjutnya ya udah kita bikin aja close loop. Habis dari sini ke 22 kan ya. 22 nih. Terus naik. Terus sini. 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 Atas lagi. Nah, kalau udah. Sorry. Kalau udah kita langsung aja tentuin berapa betanya. Seperti yang udah aku bilang tadi, kita agak kebalikannya dari si Atosmed, jadi harus hati-hati ya sama tanda-tanda ini. Nah, tapi kalau di sini minimum allocated value among all negative position minus on closed path. Oh, jadi sama kayak kita ya. Nih, 50 beta. Ini 50 min beta nih. Yang min-min nih, yang paling kecil kan 50. Jadi kita ambil ini betanya. Intinya caranya sama kayak aku, tapi intinya tanda-tandanya agak kebalik dikit. Ini nggak kebalik sih ini, yang ini. Jadi kalau udah ya udah kita tambahin aja. Dari 100 min 50 jadi 50, 100 plus 50 jadi 150 selanjutnya. Nah, kita repeat lagi iterasi kedua nih. Tapi iterasi kedua kita nggak pakai D lagi. Kenapa? Karena di sini kita variabel basisnya udah ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan M plus N min 1 tadi, 3 tambah 4 min 1 itu kan 6. Jadi udah sama, nggak kurang gitu loh. Jadi kita nggak usah ada variabel D-an lagi. Nah, udah. Kita solve aja. Seperti biasa, solve basisnya dulu. Solve basisnya dulu. Sampai ketemu kayak gini. Variabel non basisnya masih ada yang negatif kan ya. Dan negatif terbesarnya itu yang ini nih. D14. Jadi ini variabel masuk nih. Nah, ini variabel masuk. Kalau udah, ya udah kita bikin loop lagi. Ini maksudnya beta ya. Di Atosmed emang nggak pakai beta. Jadi ya udah kita gerakin ke sini. Aturannya kan bisa ke sini sama ke sini kan ya. Tapi kita lihat kalau ini tuh besar nih. Udah ke solve nih yang sini. Jadi kita lebih alokasiin ke yang lebih kecil aja. Sudah ke sini, ke sini, ke sini. Dan selanjutnya jadi intinya loopnya kalian lihat-lihat juga gitu loh. Kalau misalnya udah mentok ya udah. Kayak ini udah mentok ya udah. Ini udah 50 min beta kan ya maksudnya. Ini udah 50 min beta. Di sini ada 50 lagi, ya udah nggak usah dikasih tanda plus beta lagi. Karena kalau misalnya dikasih tanda plus beta lagi ya di sini plus 1,5 beta kan ya. Sedangkan beta ini harus 0. Sorry, jadi yang ini. Ini jadi ada. Bentar ya, aku hapus semua aja biar jelas. Nah, kita udah dapet close loopnya. Selanjutnya ya udah kita ke sini, masuk, kita dapat betanya, nilai lihat yang negatif, tapi yang dia paling kecil nih, betanya 50 kan ya? Bener nggak nih? Nah, ini bener. Betanya 50, jadi ini tinggal 50 min 50, 50 plus 50, dan selanjutnya nih. Dapat kayak gini, kita lihat nih berapa variabel basisnya. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita butuh D lagi. Nah, ini ada D di sini. Oh iya, sorry. D ini di-assign ke yang minimum transportation cost. Ya, kita lihat aja yang minimum mana. Di 5.500. Nih, ke yang sini. Berarti yang lainnya kan nggak ada yang lebih dari 5.500 kan ya, yang non basisnya. Nah, ya udah kita solve lagi. Ini pakai solve biasa. CIJ, UI tambah VJ. Selanjutnya kita cari yang non basisnya. Ingat kalau misalnya negatifnya. Nah, di sini udah positif semua nih. Udah positif semua belum ya? Karena ini ada nomor 3 nih yang kepotong. Sebentar. Oke, udah positif semua berarti.
ini ada nomor 3 yang kepotong. Tapi kalau misal kalian lihat di webnya langsung nggak kepotong kok. Ini karena aku print aja, print as PDF. Nah, ini udah positif semua. Di sini positif semua nih ya birunya. Oh ya, sebenarnya bisa dilihat dari sini ya. Non basisnya ini udah positif semua. Udah selesai. Jadi kita udah nemu optimal solutionnya. Kita nemu kayak gini. Ini D 100, 150, 150, 50, 50. Nah, buat yang D tadi sebenarnya nggak ngaruh apa-apa sih. Maksudnya nggak jadi dikali-kaliin apa gimana. Jadi langsung aja kita kaliin nih. 4.000 kali 150, 3.000 kali, sorry 3.000 nih kali 50, 5.000 kali 150, 4.000 kali 50, 2250 kali 100, hasilnya 1925000. Nah, sedangkan kalau kita lihat cara tadi nih, bentar ya. Cara yang ini, cara yang tadi, ini dia udah berapa kali ya? Udah berapa kali kerja gitu loh. Maksud aku, menurutku sih lebih visible buat waktu dan lain-lain itu nggak usah pakai Vogel aja sih. Ini kan dia harus nentuin Vogelnya dulu per baris, dia tentuin mana penaltinya yang paling kecil. Karena penaltinya kan terus diupdate kan ya. Tentuin penalti yang paling kecil, baru kalian bikin basis non basis. Ini menurutku lebih panjang sih. Ini dia udah berapa kali iterasi nih. Oh, dia jadi nggak cukup iterasi banyak-banyak. Dia cuma iterasi sekali malah nih ya. Baru langsung kayak gini. Ini kalau aku hitung juga ini jauh lebih besar daripada nilai yang tadi. Jadi menurutku sih ya pakai Northwest tadi aja, terus langsung pakai cara yang PPT. Atau pakai cara yang barusan aku jelasin itu yang AutoSmet. Itu udah paling benar dan paling cepat sih menurutku. Ya kurang lebih itu aja yang mau aku jelasin. Mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang jelas sama solusinya, bisa tanya. Aku tunggu sampai 16.20 ya. Oh, buat cara nulisnya juga, ya menurutku kalau misalnya Northwest Corner kan kita kalian bisa nulis ini aja ya. Maksudnya nggak usah kalian jabarin satu-satu nih, per satu kali gerak, langsung semuanya digambar. Itu nggak usah sih menurutku, karena ngabisin waktu, masih banyak soal lain yang lebih panjang-panjang, kayak nomor 1, terus nomor 2 yang D tadi, itu panjang banget sih. Nah, jadi ini kayak gini aja, sedangkan kalau misalnya yang buat solusi optimum, kalau aku sih pas itu ngerjainnya, jadi aku tulis tabel awalnya. Setelah itu aku tulis tabel yang ininya, nih. Jadi cuma tabel awal sama tabel ininya aja sih yang pas aku nulis. Karena kan ini tinggal mainin betanya aja kan, perbedaan dari tabel sebelumnya. Jadi, tapi kalau kalian punya cara nulis lain sih boleh aja ya. Intinya yang variabel basis sama non basis kan terus dihitung ya, terus diupdate. Jadi nggak bisa cuma sekali nulis doang gitu loh. Harus selalu dihitung nih tiap iterasi. Udah deh. Ini tadi aku tambahin biar kalian lebih ngerti aja. Oke, mungkin nggak ada yang nanya ya. Aku stop share aja ya. Lanjut ke list aja ya. Makasih. Oke, lanjut ke aku ya berarti buat Oke. Coba tanya. Jadi buat bagian aku ini itu nanti lebih ke pembahasan nomor 3 yang tadi ya. Jadi buat nomor 3 itu dibahasnya pakai metode Hungarian. Terus buat tipe soal yang metode Hungarian ini sebenarnya cuma ada 2 yang biasa dikeluarin sama Pak Bona. Itu buat yang tentang pilot dan penerbangan sama yang bakal dibahas dari soal tahun lalu. Jadi soal UTS yang 2023 itu kita di sini suatu kontraktor mempunyai 3 proyek yang akan segera dimulai, di mana kontraktor tersebut harus menempatkan personil dari 3 kantor cabang. Nah, setiap proyek itu perlu 1 site engineer dan 1 orang
administrasi. Padahal persediaan yang kita punya tuh kantor cabang 1 ada 1 orang engineer dan 1 orang administrasi, terus kantor cabang 2 tuh ada 2 orang engineer, dan kantor cabang 3 tuh 1 orang engineer dan 1 orang administrasi. Nah, terus seorang engineer itu bisa menjadi site engineer atau administrasi proyek. Tapi kalau misalnya seorang administrasi itu dia benar-benar cuma bisa jadi administrasi proyek aja. Nah, di sini udah diketahui juga gaji dasarnya buat seorang engineer itu 7,5 juta per bulan, sedangkan untuk seorang administrasi itu adalah 5,5 juta per bulan. Nah, terus ini juga udah dikasih plotnya di kantor cabang, ada 3 kantor cabang, terus lokasi proyeknya itu ada 3 sesuai dengan tunjangan proyeknya. Jadi di sini misalnya site engineer 1 di lokasi proyek 1 di kantor cabang 1 tuh dapat tunjangan 3,5. Kalau misalnya dia di lokasi 2 di kantor cabang 1 tuh dapat tunjangannya 4 juta buat posisi site engineer. Ini tunjangan yang untuk posisi administrasinya. Gitu. Terus habis itu soalnya kita ditanya buat menentukan penugasan optimum untuk masing-masing personil dengan menggunakan metode hungarian. Terus berapa total remunerasi yang harus dikeluarkan untuk ke-6 orang tersebut setiap bulan yang optimum. Jadi di sini kita pertama-tama bakal ngelakuin analisis dari permasalahannya dulu. Kan tadi itu kita dikasih tahu ya ketersediaan masing-masing engineer dan administrasinya itu di setiap kantor cabang ada berapa dan setiap proyeknya itu perlunya berapa. Nah, di sini kita itu bakal mengkombinasiin antara ketersediaan pekerjaan sama besarnya tunjangan atau gaji berdasarkan lokasi kantor cabang. Nah, contohnya di sini kita susun dulu matriksnya. Kalau misalnya di sini setiap elemen matriksnya itu jadi udah dijumlahin gitu antara kebutuhan gajinya sama kebutuhan tunjangannya, karena kan di sini kita mau ngitung total biaya untuk semua tenaga kerja, jadi kita totalin dulu si gaji pokoknya sama tunjangannya. Nah, cara bacanya itu dicontohin di sini misalnya kolom 2E yang row E3 itu artinya berasal dari gaji pokok engineer ditambah sama tunjangan engineer di kantor 3 proyek 3 yang artinya elemennya itu 7,5 ditambah 3,5. Jadi 7,5 dari gaji pokoknya ditambah 3,5 tunjangan untuk di proyek yang ketiga untuk posisi engineer. Jadi didapat 11 juta per bulan. Nah, terus nanti kita tinggal susun aja setiap matriksnya. Nah, kalau misalnya udah disusun, itu kita bakal ngelakuin operasi pengurangan metode Hungarian. Nah, dimana kalau misalnya metode Hungarian itu kita bakal nentuin dulu minimum value dari setiap barisnya. Nah, nanti kalau misalnya udah, ini tadi di sebelah sini, itu udah kita tentuin ya minimum value tiap barisnya. Jadi dapat misalnya nih 10, 8, 10, 10, 9,5, sama 7,5. Nah, kalau misalnya udah, kita bakal ngurangin setiap elemennya itu sama minimum value yang ada di sini. Nah, nanti kalau misalnya udah dikurangin, jadi misalnya yang tadi ya 11 dikurang sama 10 itu jadi dapat 1, terus 10 dikurang 10 dapat 0, dan seterusnya itu nanti didapat nih tabel yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, terus setelah udah kita lakuin operasi pengurangan yang pertama, di sini kita bakal ngelakuin pengurangan lagi elemen tiap barisnya dengan minimum value yang ada di tiap kolom. Nah, jadi kita tentuin dulu buat minimum value tiap kolom itu berapa, jadi dilihat per kolom. Nah, terus kalau misalnya udah kita tentuin minimum value per kolomnya, itu kita bakal mengurangi setiap elemen kolom dengan minimum value tiap kolomnya. Gitu, jadi misalnya tadi 1 dikurang 1 terus 0. Nah, nanti tinggal semua isi elemen matriksnya dikurangin sama minimum value yang tadi udah diidentifikasi di row yang paling bawah. Nah, kalau misalnya udah, kita udah dapat hasil kayak gini, karena kita udah ngelakuin 2 kali operasi pengurangan, yaitu pakai minimum value baris dan minimum value kolom. Habis itu kita bakal ngecek dulu apakah yang tabel kita udah hitung sekarang tuh udah optimum atau belum. Nah, ternyata setelah kita lakuin pengecekan, di sini buat posisi engineer pertama di lokasi site pertama, itu tuh udah punya nilai optimum. Di sini kan ada nolnya ya. Nah, terus ternyata setelah kita sesuaiin sama posisi-posisi dan juga lokasi proyek yang lain itu, udah ada masing-masing elemen 0 yang bersesuaian. Nah, artinya kalau misalnya nilai 0-nya tuh udah ada di row dan kolom yang berbeda-beda, itu artinya udah optimum gitu hasil perhitungan yang kita lakuin. Nah, kalau misalnya kita udah nge-state ini optimum, itu kita bakal nyesuaiin nilai angka 0 dengan tabel matriks yang awal. Jadi ini kan solusi optimumnya ini membentuk garis diagonal. Nah, kita balikin lagi ke solusi matriks yang udah kita susun di awal ini nih. Udah aku tandain pakai tanda bintang. Jadi, kalau misalnya kita analisis, tadi solusi optimumnya itu udah ada gitu buat masing-masing engineer, posisinya harus di mana dan di kantor cabang yang mana. Terus habis itu kita dapat
kesimpulannya di mana di sini kantor 1 tuh punya 2 pekerja, yaitu pekerja engineer 1 sebagai site engineer dengan gaji pokoknya itu 11 juta per bulan, terus pekerja admin selaku administrasi dengan gaji sebesar 8 juta per bulan, terus kantor 2 juga memiliki 2 pekerja, yang dimana untuk kantor 2 ini engineer-nya itu bisa berlaku sebagai site engineer dan juga administrasi dengan gaji itu 11 juta dan 10 juta. Terus untuk kantor yang ketiga itu pekerja engineer-nya gajinya 10,5 dan pekerja adminnya itu 7,5 juta per bulan. Jadi itu dari kesimpulan metode Hungarian yang sebelumnya. Nah, terus karena kita ditanya total remunerasi biaya buat tenaga kerjanya, jadi kita tinggal jumlahin tadi elemen-elemen matriks awal yang ada di posisi bintang ini gitu buat dapat total gaji dan tunjangannya. Nah, setelah ditotalin itu nanti dapat 11 tambah 8 dan seterusnya sampai didapat 58 juta per bulan. Jadi total remunerasi yang harus dikeluarkan tiap bulan itu adalah 58 juta. Gitu. Jadi buat metode Hungarian yang pertama itu tipe soalnya adalah kombinasi engineer dan administrasi dengan lokasi proyek. Nah, terus buat soal yang biasanya Pak Bonas pengeluarin terkait sama metode Hungarian itu dikeluarin di tahun 2021 dan 2020. Jadi untuk tipe soal yang kedua itu dia soalnya gini, suatu maskapai penerbangan harus mengatur penugasan pilotnya, di mana pada tabel penugasan di bawah itu diketahui biaya yang diperlukan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, itu kan ada yang tanda strip. Nah, itu katanya artinya tanda strip itu menunjukkan kalau misalnya pilot yang bersangkutan itu tidak dapat ditugaskan pada penerbangan yang berkaitan. Jadi ini pilot 3 itu nggak bisa kerja di penerbangan 1. Terus yang ini berarti pilot keempat nggak bisa kerja di penerbangan kelima. Terus pertanyaannya adalah tentukan penugasan optimum untuk masing-masing pilot dengan menggunakan metode Hungarian. Terus berapa total biaya yang diperlukan untuk mendatangkan semua pilot di bandara sesuai penerbangannya yang optimum. Nah, jadi lebih enaknya lagi di sini itu tuh soal matriksnya udah disusun gitu, matriksnya dari Pak Bona. Jadi kita nggak perlu ngedefine dan ngelakuin operasi tambah kurang buat ngebentuk matriksnya. Nah, jadi di sini kita pertama-tama ngelakuin dulu analisis permasalahannya, di mana kita ditanya total biaya yang diperlukan untuk mendatangkan semua pilot dan kondisinya itu adalah semua pilot itu harus bertugas di penerbangan yang sesuai dengan availability-nya. Karena di sini kan tadi beberapa pilot itu nggak bisa bertugas. Nah, di sini itu tuh dipakai asumsi kalau misalnya bagian tadi yang pilot 3 nggak bisa bertugas di 1 dan pilot 4 nggak bisa bertugas di penerbangan 5 itu menggunakan angka yang maksimum yaitu angka 50. Nah, kenapa digunain angka yang maksimum? Karena kan biasanya nanti kalau metode Hungarian itu kita milih minimum value dari baris dan minimum value dari kolom. Nah, makanya di situ mereka itu nggak akan kepilih karena angkanya itu terlalu besar dibandingin sama angka-angka yang lain gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau isi di strip, boleh aja, tapi nanti jangan dipilih sebagai minimum value. Jadi milihnya tuh jangan minimum value-nya 0 gitu. Dibuat pilot-pilot yang nggak bisa bertugas itu. Nah, kalau misalnya udah kita sesuaiin bentuk matriksnya, terus kita kerjain pakai operasi pengurangan metode Hungarian juga, di mana di sini kita tentuin dulu minimum value dari tiap barisnya. Jadi identifikasi dulu, misalnya baris pertama itu minimum value-nya 4, terus baris kedua minimum value-nya 4, dan seterusnya sampai ada di sini 5 pilot ya di row-nya. Nah, kalau misalnya kita udah nentuin minimum value, kita lakuin operasi pengurangannya kayak yang tadi. Jadi semua elemen matriks ini dikurangin sama nilai minimum value barisnya. Kalau misalnya udah kita lakuin operasi pengurangannya, itu nanti kita bakal dapat kayak gini. Jadi buat pilot yang bersesuaian sama penerbangan yang bersesuaian itu elemennya itu ada yang di dalam ini ya. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita bakal nentuin next step-nya adalah nentuin minimum value setiap kolomnya. Nah, setelah udah dapat minimum value tiap kolom, di sini tuh kita masih bisa melihat kalau misalnya metode Hungarian kita tuh belum optimal karena pilot 1 di sini belum ada nilai nolnya buat diisi kolomnya, terus pilot 2 juga belum ada, artinya dia belum memiliki kondisi penugasan yang optimum. Jadinya kita lakuin operasi lagi dengan cara mengurangi semua elemennya dengan smallest value yang ada di kolom tadi. Nah, kalau misalnya kita udah ngelakuin yang ada di setiap kolom, di sini tuh kita bakal ninjau lagi kalau misalnya tadi kan belum optimum.
Nah, di sini kita bakal milih elemen terkecil yang belum ditandai pada elemen baris atau kolom tanpa nol. Nah, caranya tuh gimana? Kalau menurut aku caranya pertama-tama itu teman-teman blok dulu semua kolom dan row yang ada angka nolnya. Jadi kan ini udah ada angka nol, angka nol. Nah, itu di blok dulu. Di sini aku warnain pakai warna biru. Nah, terus habis itu kita juga nandain elemen kolom yang merupakan perpotongan antara kedua garis. Jadi ini udah aku tandain juga pakai warna kotak abu-abu yang merupakan perpotongan antara row dan juga kolom yang punya elemen bernilai 0. Nah, terus kalau misalnya udah, di sini kan udah kelihatan yang nggak keselect itu adalah angka-angka yang ini ya, 2, 4, 8, 6, 5, 11, 4, 1, sama 8. Nah, kita nentuin smallest value dari angka-angka ini, dari kombinasi 9 angka ini, yang nggak keselect. Nah, ternyata smallest value-nya itu 1. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita bakal ngelakuin operasi yang berikutnya, yaitu operasinya itu di sini kita melakukan tambah dan kurang, di mana nilainya itu kan tadi dapat smallest value-nya 1. Kita mengurangi elemen yang belum ditandai dengan smallest value, terus kita menambahkan elemen itu ke perpotongan kedua garis. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman lihat di tabel sebelumnya itu kan ini yang perpotongan nilainya 4, 13, 6, 4, 8. Nah, ini kita tambah sama smallest value-nya. Jadi di next tabelnya itu dia jadi 5, 7, 14, dan 49. Terus elemen-elemen di sini yang nggak keselect ini, di sini kita lakuin operasi juga di mana kita kurangin sama nilai smallest value-nya yaitu 1. Makanya yang tadinya 2 nilainya jadi 1, terus yang tadinya 4 nilainya jadi 3, dan seterusnya gitu buat elemen-elemen yang nggak keselect tadi. Nah, sedangkan untuk elemen yang berwarna biru tapi bukan di perpotongan kedua garis yang nggak aku bold, itu kita langsung copy aja nilainya karena dia nggak perlu dilakuin operasi baik itu pengurangan maupun penambahan. Nah, terus kalau misalnya udah, di sini kita lakukan identifikasi apakah si matriks kita ini udah optimum atau belum. Dan ternyata matriks kita itu udah optimum. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya setiap pilot itu sudah mempunyai nilai 0 sebagai bentuk optimasi dari di mana dia harus tugas dalam penerbangan yang keberapa gitu. Dan juga berarti biayanya tuh yang paling kecil. Kalau misalnya udah kita lihat, kita bisa dapat nih, kalau misalnya pilot yang keempat itu nanti akan bekerja di penerbangan 1, terus pilot yang bekerja di penerbangan 2 itu pilot kelima, di penerbangan 3 pilot ketiga, penerbangan 4 pilot ke-1, dan penerbangan 5 itu pilot kedua. Terus karena tadi kita ditanya perhitungan biayanya sama kayak yang sebelumnya, jadi di sini kita nge-cross check balik lagi setiap nol ini bersesuaiannya tuh sama angka berapa di matriks yang kita define di awal. Nah, setelah disesuaikan nanti didapat kalau biayanya itu adalah 4 tambah 9 tambah 4 tambah 4 tambah 4 atau 25. Jadi karena ini tadi soalnya itu dalam 100 ribuan, jadi kita tinggal tambahin nolnya dalam 100 ribuan, terus nanti diperoleh kalau misalnya total biaya optimumnya itu adalah 2.500.000. Gitu. Ya, mungkin dari aku buat metode Hungariannya itu aja. Terus tadi udah dijelasin juga sama Steph sama Audrey buat soal-soal yang lainnya. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain. Mungkin kita tunggu sampai 16.35 ya buat pertanyaannya.
Oke, ini karena udah jam 16.35, terus nggak ada yang nanya juga. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman lagi latihan ngerjain, atau ada yang bingung-bingung tentang metodenya, karena kan teman-teman ujiannya close book ya, jadi mungkin dihafalin step-stepnya, terus kayak apa aja yang perlu diingat dari setiap metode. Terus kalau misalnya nanti ada yang bingung-bingung, bisa ditanyain ke aku, ke Steph, atau ke Audrey, mungkin bisa lewat chat. Nanti buat materinya bakal dikirimin di grup. Oke, mungkin tutorialnya buat UTS-nya aku tutup sampai di sini ya teman-teman. Makasih banyak. Terima kasih, Mas Mis.